Jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar admin tetap semangat terus upload videonya. Terima kasih. Bab 36, Puncak Kehidupan. Leona masuk ke dalam mobil, tetapi Anton dan yang lainnya tidak masuk ke dalam mobil, malah memilih untuk kembali dan Julian berkendara menuju area militer. Ia segera menyusul iring-iringan mobil keluarga Hansel, ia tidak terburu-buru, melainkan mengikuti perlahan di belakang iring-iringan mobil tersebut. Meskipun keluarga Hansel hanyalah keluarga kelas 2, mereka masih memiliki sejumlah uang, semua anggota keluarga mengendarai mobil mewah, dan Michael juga mengendarai mobil mewah dari rumah untuk mendukung adegan bersama keluarga Hansel. Armada keluarga Hansel sangat mewah dan megah. Ada puluhan mobil yang menabuh gong dan genderang, dan sangat meriah. Apalagi spanduk di depan iring-iringan mobil yang eye-catching dan menarik perhatian orang yang lewat, banyak orang yang mengeluarkan ponselnya untuk memfilmkan adegan tersebut dan mengunggahnya ke WeChat Moments mereka yang menimbulkan sensasi. Keluarga Hansel. Begitu banyak keluarga besar di Jiangzhou yang tidak menerima surat undangan, tapi keluarga Hansel mendapatkannya. Kamu belum menemukan menantu yang baik. Banyak orang mendiskusikannya. Nicholas duduk di Bentley dan memandang orang yang lewat, dengan senyuman di wajah lamanya, dan dia tidak bisa menutup mulutnya ketika dia tersenyum. Keluarga Hansel juga sangat bangga. Berpartisipasi dalam upacara suksesi King Kotake berarti keluarga Hansel telah diakui oleh King Kotake dan telah menjadi keluarga yang benar-benar kaya. Sayang, terima kasih. Wajah Olivia dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Michael yang sedang mengemudi. Dia mengendarai supercar Ferrari yang dia pinjam dari rumah. Ada ekspresi bangga di wajahnya. Olivia, sudah kubilang aku tidak akan mempermalukanmu. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu. Aku hanya mempermalukan Tuan Hansel. Iya, Olivia begitu gembira hingga dia hampir menangis. Namun, kata ayah, 5 juta ini masih jauh dari cukup. Aku akan memberitahu kakek nanti dan memintanya memberiku lebih banyak lagi. Olivia, bukan itu maksudku. Suamiku, kamu telah banyak membantu kami. Bagaimana kami bisa meminta keluarga Conti untuk membayarnya? Jangan khawatir, keluarga Hansel kami masih mampu membelinya. Mendengar ini, wajah Michael dipenuhi kegembiraan. Konvoi itu bergerak maju dengan gagah, dengan suara gong dan gendang yang memekakkan telinga, orang yang lewat di kedua sisi jalan melihatnya dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Tak lama kemudian, kami sampai di kawasan militer. Upacara suksesi belum dimulai, dan semua orang belum masuk ke venue, mereka semua menunggu di luar. Mereka yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut sangat rendah hati dan mengemudi sendiri. Beberapa orang penting berkumpul di luar gerbang kawasan militer, berkomunikasi satu sama lain. Saat ini, suara gong dan genderang serta suara petasan terdengar dari kejauhan. Berderak, suaranya sangat keras. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling, dan melihat iring-iringan mobil dengan spanduk di depannya. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang datang untuk menyaksikan upacara suksesi King Kotake tercengang. Konvoi berhenti di luar kawasan militer. Nicholas turun dari mobil, dia memegang tongkatnya dan wajahnya penuh kemuliaan. Dia merasa bahwa dia begitu hebat dan akhirnya memimpin keluarga Hansel menjadi keluarga kaya. Dia menyapa beberapa orang besar. Meskipun keluarga Hansel hanyalah keluarga kelas 2, Nicholas masih mengenal orang-orang penting ini, tetapi hubungannya tidak terlalu baik. Saudara Scott, ini kamu. Kamu juga mendapat surat undangannya. Bukankah itu menghabiskan banyak uang? Bukankah ini ketua farmasi Haiti? Tuan Sun, halo, saya Nicholas dari Yonggel. Ngomong-ngomong, saya, Yonggel, baru-baru ini menjalin kerja sama dengan grup Qianjun. Begitu Nicholas datang, dia menyapa beberapa orang yang pernah dia temui di masa lalu tetapi tidak memiliki persahabatan dekat dengannya. Sambil berbicara, dia juga mengeluarkan surat undangan yang dikirim oleh tentara perbatasan barat, dengan maksud untuk pamer. Anggota keluarga Hansel keluar dari mobil satu persatu, saat ini mereka berjalan dengan santai, merasa telah mencapai puncak kehidupan mereka. Melihat surat undangan di tangan Nicholas, banyak orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Ini, tamu istimewa. Ada banyak orang penting yang hadir. Mereka semua tahu tentang undangan. Undangan juga dibagi dalam beberapa tingkatan, umumnya yang dibuka untuk umum adalah tempat duduk biasa, hanya bisa berdiri di belakang untuk menonton. Tapi berbeda dengan tamu istimewa, mereka ada di depan dan tetap duduk. Nicholas mengeluarkan surat undangan untuk tamu istimewa, yang mengejutkan banyak orang. Keluarga Hansel hanyalah keluarga kelas 2, kok ada surat undangan untuk tamu istimewa? Pantas saja acaranya begitu megah, ternyata menjadi tamu istimewa King Kotake. Banyak orang mendiskusikannya. Mereka semua merasa hubungan antara keluarga Hansel dan King Kotake tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mendapatkan undangan tamu istimewa? Anda harus tahu bahwa mereka yang bisa duduk di kursi tamu istimewa adalah orang-orang hebat, dan Anda tidak bisa duduk di sana hanya jika Anda punya uang. Saudara Hansel, itu kamu.
Kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Saudara Nicholas, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari 10 tahun. Anda benar-benar menjadi semakin energi. Setelah melihat bahwa surat undangan di tangan Nicholas adalah undangan tamu istimewa, banyak orang penting datang untuk menyapa secara langsung. Nicholas merasa terhormat melihat beberapa predator nyata menyambutnya. Pada saat ini, dia bahkan merasa telah masuk ke dalam masyarakat kelas atas dan telah berinteraksi dengan predator kelas atas tersebut. Sedangkan untuk keluarga Hansel, wajah mereka bersinar, dan mereka semua merasa telah mencapai puncak kehidupan mereka. Di akhir iring-iringan mobil, Julian dan Sarah tidak turun dari mobil. Melihat adegan ini, Leona merasa menyesal. Dia tidak akan pernah datang jika dia mengetahuinya. Sekarang Nicholas begitu makmur, dia pasti akan memberi hadiah kepada Olivia. Hei, Olivia telah menemukan pacar yang baik, dia hanya bisa menghela nafas. Julian, sebaliknya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sedang menunggu pintu masuk dimulai. Tidak peduli seberapa tinggi Nicholas dipuji sekarang, dia akan jatuh nanti. Henry juga tiba, dan dia juga melihat surat undangan tamu khusus di tangan Nicholas. Dia tidak bisa menahan rasa iri karena Nicholas memiliki cucu ipar yang baik. Dia berjalan mendekat dan menyapa dengan murah hati, Tuan Hansel, sama-sama dan baiklah. Direktur Nat. Nicholas tersanjung dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Henry dan berkata dengan antusias, Direktur Nat, saya sangat puas dengan kerjasama saya dengan Qian Jun selama periode ini. Saya berharap Yonggel dapat terus bekerja sama dengan Qian Jun. Ini wajar, kata Henry. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi aku akan berulang tahun yang ke-80. Jika Direktur Nat punya waktu, dia bisa. Sebelum Nicholas selesai berbicara, Henry setuju dan berkata, ayo, saya pasti akan datang. Saudara Hansel. Suara lain datang. Segera setelah itu, seorang pria berusia 50-an datang. Dia tidak lain adalah Donnie yang berada di Villa Eva tadi malam. Dia adalah bos sebuah perusahaan farmasi besar, dan asetnya berada di urutan kedua setelah Qian Jun. Mengetahui identitas Julian, dia sekarang merasa sedikit takut saat bertemu Nicholas. Saudara Donnie, halo. Nicholas berjabat tangan dengan Donnie tepat waktu. Saat ini, ia merasa bangga 2 kali lipat. Dulu orang-orang besar ini memecatnya, namun kini orang-orang besar ini bergegas menyapanya. Dia sangat berterima kasih kepada keluarga Conti. Ketika keluarga Hansel melihat pemandangan ini, mereka mulai menyanjung Michael lagi, sehingga Michael hampir tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Tuan Hansel, halo. Ashley dari keluarga Conti juga datang dan berjabat tangan dengan Nicholas. Dia tidak menyangka bahwa Nicholas memiliki hubungan keluarga dengan King Kotake dan mendapat surat undangan sebagai tamu istimewa. Jika dia tidak menyanjungnya sekarang, lalu kapan lagi? Tuan Hansel, mari kita putuskan pernikahan antara kedua keluarga kita secepat mungkin. Mengapa kita tidak membiarkan putra saya yang tidak beruntung bertunangan dengan Olivia setelah upacara? Haha, oke, Nicholas tertawa. Momen ini adalah momen paling mulia dalam hidupnya, ia merasa hidupnya telah mencapai puncaknya dan ia telah membawa keluarga Hansel menjadi keluarga yang benar-benar kaya raya. Namun saat ini, pintu distrik militer yang tertutup terbuka. Beberapa tentara berseragam datang dan berdiri di kedua sisi. Seorang wakil jenderal keluar, memandang orang-orang di pintu, dan berkata, upacara akan segera dimulai. Silakan masuk dan duduk sesuai nomor pada undangan. Surat. Babak 37, pujian itu tinggi, kejatuhan itu menyakitkan. Reorganisasi 5 wilayah militer merupakan peristiwa besar bagi 5 wilayah tersebut. Semua personel penting dari 5 wilayah utama diharuskan untuk berpartisipasi. Logikanya, pihak luar tidak bisa mengamati urusan dalam negeri ini. Namun kali ini King Kotake berhasil menjadi penguasa 5 distrik besar, namun ada pengecualian, dan banyak kursi dibuka untuk dunia luar. Ada nomor pada undangan yang dikirimkan, dan setiap nomor sesuai dengan lokasinya. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan masuk, semua orang dengan sadar memberi jalan ke Nicholas. Karena dia tamu istimewa, dia paling depan, dan posisinya sama dengan para bos di masing-masing wilayah militer, orang seperti itu harus menjadi orang pertama yang masuk. Ini. Nicholas sedikit bingung. Saudara Nicholas, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Silakan. Nicholas tidak bereaksi sampai terdengar suara. Apa yang terjadi? Aku pergi dulu? Setelah tertegun sejenak, dia tertawa terbahak-bahak, bersandar pada tongkat berkepala naga, dan berjalan menuju gerbang dengan kepala terangkat tinggi di bawah tatapan banyak orang penting. Aku cemburu. Setelah ini, keluarga Hansel benar-benar bangkit. Saya jamin dalam 3 tahun, aset keluarga Hansel akan meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Banyak orang berkomunikasi dengan tenang. Meskipun suaranya relatif pelan, Nicholas masih mendengarnya. Bagi pria berwajah baik, ini sangat memuaskan kesombongannya.
Setelah Nicholas berjalan lebih dulu, orang kaya lainnya berjalan satu demi satu, berbaris, dan menunggu untuk memeriksa undangan. Setelah wakil jenderal melihat semua tim berbaris, dia berkata dengan lantang, izinkan saya mengatakan beberapa hal dulu. Pertama, setelah masuk, ambil jalan samping, pergi ke belakang venue, dan berdiri sesuai dengan pembagian area di tanah. Kedua, setelah berdiri, Anda harus tetap tenang. Ketiga, tidak boleh meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Keempat, wakil jenderal mengatakan banyak aturan. Semua orang memperhatikannya dengan cermat. Verifikasi suara dimulai. Nicholas adalah orang pertama yang menyerahkan undangan halus di tangannya. Ketika wakil jenderal melihat bahwa itu adalah undangan khusus, dia segera berdiri tegak, memberi hormat militer, dan berseru, "Halo, Tuan." "Halo, Tuan," membuat Nicholas tertegun. Orang di belakang Nicholas tampak iri. Benar saja, hubungannya dengan King Kotake tidak biasa, bahkan para jenderal di wilayah militer sangat menghormatinya. Anggota keluarga Hensel di kejauhan menjadi bangga dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen mulia ini. Setelah wakil jenderal memberi hormat, dia membuka undangan tersebut, tetapi ketika dia melihat nama di atasnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Undangan tersebut memang dikirimkan oleh atasan secara pribadi, namun segera setelah itu, atasan juga mengatakan bahwa jika orang Nicholas datang, mereka tidak akan diizinkan masuk dan akan diusir. Wakil jenderal melirik Nicholas dan memerintahkan tentara di sekitarnya, usir orang tua ini keluar. Ya. Dua tentara datang, satu memegang Nicholas di kirinya dan satu lagi di kanan sebelum pergi. Nicholas tertegun, lalu panik dan berteriak, "Jenderal, Jenderal, apa yang terjadi? Saya punya surat undangan. Apa yang kamu lakukan?" Ups. Nicholas terlempar keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, dia sangat terguncang hingga tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Semua orang kaya tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi di sini? Anda baru saja memberi hormat, mengapa Anda mengusirnya dalam sekejap? Keluarga Hensel berfoto dengan ponselnya, ketika melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Kamu bahkan berani memalsukan surat undangan dari King Kotake. Kamu benar-benar ceroboh. Ini pelanggar pertamamu. Aku akan melepaskanmu kali ini. Kalau tidak, itu akan menjadi kejahatan pemenggalan yang serius, kata wakil jenderal dengan dingin. Nicholas tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, dia bangun dengan malu, menatap Ashley, dan berkata dengan keras, "Ashley, tolong beritahu saya, surat undangan ini dikirim ke keluarga Hensel secara pribadi melalui perbatasan barat tentara karena intervensi Anda." Ketika Ashley mendengar jenderal berkata bahwa Nicholas telah membuat surat undangan palsu, bagaimana mungkin dia berani berhubungan dengan Nicholas? Dia segera berkata, "Nicholas, jangan memfitnah saya. Apa surat undangan palsumu ada hubungannya denganku?" Nicholas panik, melihat sekeliling, mencari kemana-mana, dan menemukan Michael. Dia berjalan dengan malu, meraih tangannya, dan berdoa, "Menantu laki-laki, tolong bantu saya, tolong bantu saya." Michael juga panik. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang terjadi? Dia begitu cemas sehingga dia buru-buru berkata, "Kakek, apakah kamu telah menyinggung perasaan pria besar? Saya yakin undangan itu benar. Kamu pasti telah menyinggung perasaan besar, dan itulah sebabnya kamu diusir." Aku tidak melakukannya." Nicholas sangat cemas hingga dia hampir menangis. Aku mengerti. Menyalakan petasan di luar keluarga Hensel pasti menimbulkan ketidakpuasan King Kotake. Kakek, sudah aku bilang, jangan terlalu menonjolkan diri, tapi kamu bersikeras membuat pertunjukan besar seperti itu. Michael menepuk dahinya dan berbicara. Nicholas juga berpikir demikian. Saat ini, dia menyesalinya sampai mati. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal, saya tidak akan dipublikasikan. Tapi orang-orang besar yang dekat dengan Nicholas sebelumnya memiliki ekspresi jijik. Tim keluarga Hensel berada di urutan terakhir. Julian duduk di dalam taksi. Kopilot Sarah melirik Julian dengan kebingungan di wajahnya. "Julian, apakah ini yang kamu katakan tentang melihat kakek malu? Kamu sudah mengetahuinya, kan? Apa yang terjadi?" Julian tersenyum dan berkata, "Saya tidak berbohong kepada Anda tadi malam. Sebenarnya saya yang meminta bos saya menggunakan koneksi saya agar tentara barat mengirimkan undangan ke keluarga Hensel. Saya tidak menyangka bahwa pujiannya akan dibawa pergi oleh orang lain. Saya menelepon bos saya, minta atasan Anda untuk memberitahu tentara perbatasan barat bahwa surat undangan dari keluarga Hensel tidak sah." "Haha, menantu, bagus sekali, bagus sekali." Leona di barisan belakang tertawa. Meskipun ayahnya yang diusir, dia bahagia di dalam hatinya dan tidak bisa tidak mengagumi Julian. Orang tua sialan ini sangat keras kepala. Dia akan percaya apapun yang dikatakan orang lain. Beraninya keluarga Conti maju ke depan untuk mengambil pujian dari menantu laki-lakiku. "Kamu pantas mendapatkannya?" Sarah tidak bisa berkata-kata dan berkata, "Bu, itu kakek, bagaimana kamu bisa mengatakan itu padanya?" "Ada apa dengan kakek? Dia orang tua yang keras kepala. Dia lebih menyukai Alfred dan Simon sejak dia masih kecil.
Dia tidak ingin melihat ayahmu. Sekarang dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat dia menderita membuatku bahagia. Terus kenapa? Julian tersenyum tipis, menoleh ke arah Sarah, dan bertanya, Sarah, apakah kamu ingin pergi ke upacara suksesi King Kotake? Ah, Sarah tertegun dan bertanya, bisakah kamu pergi? Surat undangan dari keluarga Hansel tidak valid. Julian terkekeh, menepuk kemudi, dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Mobil yang aku kendarai adalah milik orang besar. Biar ku beritahu, teman baik bosku adalah pengemudi orang besar ini. Sekarang peluang besar ini tidak ada di Jiangzhou, jadi saya secara khusus memohon kepada atasan saya untuk menggunakan koneksi saya untuk mengemudi di sini. Selama saya mengemudi, tentara perbatasan barat pasti akan melepaskannya. Benarkah? Sarah tidak mempercayainya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Leona di barisan belakang percaya pada Julian dan menepuk kepalanya. Ya. Julian tersenyum, segera menyalakan mobil dan membunyikan klakson secara khusus. Tut. Tepat ketika semua orang menyaksikan Nicholas diusir seperti anjing mati, di akhir iring-iringan mobil keluarga Hansel, terdengar klakson, diikuti oleh kendaraan komersial tanpa plat nomor. Ketika Leona melihat Julian benar-benar mulai mengemudikan mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan kaca mobilnya, memperlihatkan kepalanya dan melihat ke banyak orang kaya di depannya. Dan semua orang kaya tercengang. Hal apa yang sedang dilakukan keluarga Hansel ini? Di hadapan banyak perwira militer, dia membunyikan klakson dan mengemudikan mobilnya. Apakah Anda berkendara ke zona militer? Bab 38, aku pasti akan memberimu wajah. Nicholas menyesali bahwa dia telah menciptakan tontonan besar dan menyalakan petasan di luar wilayah militer, yang menimbulkan ketidakpuasan dari atasan, jadi dia didiskualifikasi untuk menonton upacara tersebut. Pada saat ini, suara klakson terdengar, dan segera setelah itu, dia melihat Julian mengemudi dengan mobil. Dia khawatir tidak dapat menemukan karung tinju. Dia berjalan dengan tongkatnya, mendatangi mobil, menginjak tongkatnya dengan marah, dan berkata dengan marah, kamu adalah sampah. Bukankah itu cukup memalukan? Mengapa kamu tidak menyingkir dari mobil itu untukku? Tut. Julian memandang Nicholas yang berdiri di depan mobil dan dengan marah mengumpat, dan membunyikan klakson untuk memberi isyarat agar dia pergi. Leona menjulurkan kepalanya, ayah, ada apa denganmu? Kenapa kamu berantakan sekali? Kenapa ada debu di tubuhmu? Ngomong-ngomong, Julian berkata, kamu boleh masuk. Kamu sudah tua. Kenapa tidak bukankah kamu datang dan masuk dengan mobil? Kata-kata Leona membuat Nicholas gemetar karena marah. Dia juga sengaja ingin membuat Nicholas marah, karena dia tahu bahwa Nicholas terlalu berwajah untuk masuk ke dalam mobil dan tidak akan mempercayai apa yang dia katakan. Andrew datang dan memarahi, Julian, apa yang kamu lakukan? Kamu pecundang. Apakah kamu ingin mati? Cepat pergi. Apa kamu tidak tahu di mana tempat ini? Kamu berani mengemudi ke sini. Jika kamu ingin mati, jangan membawa masalah pada keluarga Hansel. Alfred juga berjalan mendekat, dan ketika dia sampai di taksi, dia hendak menamparkan Julian. Namun, Julian menekan kaca mobil tepat waktu. Chen, berhentilah membuat masalah. Kakek telah membuat King Kotake tidak bahagia. Jika masalah terus berlanjut seperti ini, bagaimana kita akan berakhir? Sarah juga sedikit takut. Ini di luar wilayah militer. Selain King Kotake, ada banyak pukulan besar di dalam sekarang. Tut. Julian membunyikan klakson lagi, memberi isyarat kepada keluarga Hansel di depan mobil untuk pergi. Setelah Leona berteriak, dia melihat Nicholas tidak masuk ke dalam mobil. Jadi dia tersenyum dan berkata, menantu yang baik, lelaki tua yang keras kepala ini tidak akan masuk ke dalam mobil. Saya tahu dia tidak akan masuk ke dalam mobil. Sekarang kamu bisa masuk, aku peringatkan kamu, kali ini kamu jangan membuatku malu, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengampunimu. Beberapa orang kaya di luar wilayah militer tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Keluarga Hansel ini sangat lucu. Mereka mendapat undangan palsu dan membuat kemegahan besar, dengan gong, genderang, dan petasan, seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu, dan sekarang mereka ingin masuk. Apakah semua keluarga ini bodoh? Julian tidak berani melewati Nicholas secara langsung, dia membalikkan mobilnya sedikit, lalu melewati Nicholas dan beberapa anggota keluarga Hansel di depan mobil, dan melaju. Namun, ada banyak orang yang mengantri di depan. Tut. Trompet berbunyi lagi. Leona menjulurkan kepalanya dan memarahi, saya buta. Saya tidak melihat mobilnya. Apakah kamu ingin mati? Orang-orang kaya ini melihat saya dan saya melihat Anda. Kemudian dia tampak seperti badut dan secara sadar memberi jalan. Sampah. Tubuh Nicholas gemetar karena marah, dan dia bergegas dengan tongkatnya, memukul kaca belakang mobil dengan keras. Namun, bukannya memecahkan kaca, dia malah terlempar ke belakang beberapa langkah, tersandung dan jatuh ke tanah. Beberapa anggota keluarga Hansel datang dan membantu Nicholas berdiri. Wajah Nicholas pucat karena marah, dan dia berkata dengan marah, cepat, hentikan sampah ini, dia ingin mati, jangan libatkan keluarga Hansel.
Anggota keluarga Hansel bergerak satu demi satu, dan semuanya bergegas dan berdiri di depan mobil Julian, menghalangi jalannya dan mencegahnya bergerak maju lagi. Julian, apakah kamu ingin mati? Kamu mencari kematian dan tidak melibatkan keluarga Hansel. Apa yang ingin kamu lakukan dengan wuling sampah? Menabrak gerbang wilayah militer? Semua orang di keluarga Hansel memarahinya. Di gerbang kawasan militer, terdapat banyak tentara bersenjata lengkap, serta seorang wakil jenderal berpangkat sangat tinggi. Namun, para prajurit ini berdiri tegak dan tidak tergerak. Wakil jenderal tidak berdiri dan mengatakan apapun, tetapi berjalan ke samping, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor dengan tenang, dan berbisik, King Kotake, saya mengusir Nicholas, tetapi mobil naga hitam datang, dan sekarang keluarga Hansel memblokirnya, dan keluarga Hansel sepertinya tidak mengetahui identitas Julian, bagaimana kita harus menghadapinya sekarang? Lakukan saja tugasmu dan jangan menganggapnya terlalu serius. Ya. Wakil jenderal menelepon dan menanyakan pendapat King Kotake, lalu menunggu di pintu tanpa mulai memeriksa tiket. Julian terdiam saat dihadapkan pada tuduhan keluarga Hansel, apa hubungannya denganmu jika aku mengemudi ke sana? Dia menekan kaca mobil, menjulurkan kepalanya, dan memandang Andrew dan yang lainnya yang sedang memarahi dengan keras dan bahkan naik ke bagian depan mobil. Dia berkata tanpa daya, hei, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bisa masuk, bukan berarti aku tidak bisa masuk. Tidak, siapa bilang kamu tidak bisa mengemudi di sini? Saat ini, sebuah mobil melaju di kejauhan. Ini Hongki, nomor platnya Sungai 00001. Melihat mobil itu mendekat, semua anggota keluarga Hansel menyingkir, sementara para prajurit di gerbang memberi hormat militer dan kemudian melepaskannya. Ketika Julian melihat pemandangan ini, dia menunjuk ke mobil yang masuk dan berkata, lihat, bukankah ada mobil yang masuk ke sini? Julian, otakmu terjepit di pintu? Andrew, yang duduk di depan mobil, mengumpat dengan keras, itu mobil bos kota. Mobil jenis apa ini? Kamu pikir kamu ini siapa? Keluar dari sini. Pada saat ini, Leona merasa sedikit tidak yakin dan bertanya dengan suara rendah, menantu laki-laki, apakah tidak apa-apa? Julian bersumpah, Bu, jangan khawatir, saya pasti akan membuat Anda terlihat baik kali ini. Anda pasti bisa mengemudi. Jika Anda tidak bisa mengemudi, saya akan menceraikan Sarah. Satu kepala menjauh darimu, tegur Sarah. Dan Leona merasa percaya diri lagi. Melihat orang-orang dari keluarga Hansel di luar mobil, matanya tertuju pada Nicholas, yang marah, dan berkata sambil tersenyum, ayah, apakah kamu menyuruh seseorang mengusirnya? Bukankah keluarga Conti ikut campur? Dan biarkan keluarga Hansel mengambilnya? Apakah Anda memiliki surat undangan? Apa yang terjadi? Jika Anda tidak diizinkan masuk, masuk ke mobil Julian dan biarkan Julian mengantar Anda masuk. Mereka sampah, mereka memalukan, Nicholas mengutuk dengan marah, dan kemudian berteriak, mulai sekarang, keluarga Anton tidak ada hubungannya dengan keluarga Hansel. Kalian semua menyingkir. Jika mereka ingin mati, biarkan saja mereka pergi. Mendengar ini, keluarga Hansel menyerah. Mereka semua memandang Julian dan yang lainnya di dalam mobil dengan ekspresi lucu, seolah-olah mereka sedang melihat badut. Orang-orang kaya lainnya berdiri di samping dan tidak banyak bicara, hanya sedikit orang yang melihat beberapa petunjuk. Julian mengemudikan mobil dan berjalan menuju gerbang. Melihat mobil ini, orang-orang di depan pintu berdiri tegak dan dengan rapi memberi hormat militer. Julian secara khusus menekan kaca mobil, memandang wakil jenderal yang berdiri di sampingnya, dan bertanya sambil tersenyum, hei, siapa namamu? Wakil jenderal tertegun sejenak, lalu menegakkan tubuhnya dan menjawab, kembali ke komandan, wakil jenderal saya di bawah King Kotake bernama Ethan. Ethan, itu bagus. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku akan memberimu beberapa kata-kata manis di depan King Kotake nanti. Tunggu saja promosimu. Terima kasih, Pak. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Semua orang di keluarga Hansel tercengang. Julian mengendarai mobil dan memasuki area militer di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Nicholas bereaksi dan dengan cepat mengejarnya. Sambil mengejar, dia berteriak, cucu mertua, tunggu aku, tunggu aku. Namun karena dia berjalan terlalu tergesa-gesa, kakinya terpeleset dan dia terjatuh. Pada saat dia bangun, mobil Julian telah sepenuhnya memasuki zona militer, dia ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh tentara di depan pintu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu siapa yang masuk sebelumnya? Itu cucu iparku. Nicholas menegakkan punggungnya. Buang, Ethan berbicara lagi. Nicholas diusir lagi. Bab 39, menghembuskan nafas tak sedap. Di bawah pengawasan banyak orang, Julian melaju ke wilayah militer. Adapun keluarga Hansel, usus mereka dipenuhi penyesalan. Baru saja dia mengejek, tetapi dalam sekejap, Julian masuk dengan mobilnya, lebih penting lagi, wakil jenderal di gerbang wilayah militer sangat menghormatinya. Mungkinkah Julian adalah orang yang hebat? Di zona militer. Julian mengemudikan mobil, menoleh ke arah Sarah, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, Sarah, aku tidak berbohong padamu, kan? Julian, katakan sejujurnya, siapa kamu? Sarah memandang Julian.
Pada saat ini, dia sekali lagi meragukan Julian. Sejak saya bertemu Julian, banyak hal telah terjadi, yang semuanya sulit dipercaya. Untuk pertama kalinya, Julian menyembuhkan lukanya. Kedua kalinya, orang besar seperti Henry yang menerimanya secara langsung. Untuk ketiga kalinya, Chloe Martin, pemilik restoran lezat, yang secara pribadi menyerahkan kartu keanggotaan berlian. Hari ini adalah yang keempat kalinya. Semua ini sungguh luar biasa. Julian menjelaskan, saya hanyalah seorang tentara. Saya telah menjadi tentara selama 10 tahun dan saya seorang veteran. Tidak mengherankan jika saya mengenal beberapa jenderal. Dan sudah saya katakan, mobil ini memiliki sejarah yang hebat. Tentara perbatasan barat saya tidak berani menghalangi mobil, karena wakil jenderal mengira orang-orang di dalam mobil adalah orang-orang besar, dan mengira saya adalah pengemudi orang besar itu. Leona, sebaliknya, tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, Julian hanyalah seorang prajurit yang menginginkan uang tetapi tidak memiliki uang, dan menginginkan kekuasaan tetapi tidak memiliki otoritas. Tapi, kali ini dia melakukannya dengan sangat baik. Ini sangat menyegarkan. Saat itu, sekelompok tentara bersenjata lengkap datang. Ketika tentara tersebut melihat mobil Julian, mereka segera berdiri di samping, memberi hormat, dan melihat mobil itu pergi. Baru setelah mobil pergi, para prajurit pergi dengan langkah yang rapi. Haha, sungguh terhormat. Leona tersenyum begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dan bertanya, menantu yang baik, bolehkah saya keluar dari mobil dan mengambil beberapa foto? Julian berkata tepat waktu, lupakan saja. Tidak akan terjadi apa-apa jika kita tetap di dalam mobil. Jika kita keluar dari mobil, kita pasti akan diusir. Mendengar ini, Leona tidak lagi memikirkan hal ini. Julian berkendara langsung menuju tempat tersebut. Di kawasan militer sudah disiapkan panggung, di bawah panggung sudah ada kursi, sudah banyak orang yang duduk di kursi itu, semuanya berseragam militer dan berpangkat militer sangat tinggi. Julian mengingatkan, Sarah, ibu, kami tidak akan turun dari mobil. Jika kami turun dari mobil, kami pasti akan diusir. Kami hanya akan menonton di sini. Dan ibu, tolong jangan mengambil gambar. Hal-hal ini semua nyata. Foto besar, jika foto yang Anda ambil disebarkan, itu akan menjadi kejahatan serius. Lalu apa yang kamu tonton? Mengapa tidak kembali dan menonton TV? Leona tiba-tiba kehilangan minat. Saat masuk, dia tidak hanya ingin mengambil foto, memposting di WeChat Moments, dan pamer. Sekarang Julian mengatakan bahwa mengambil gambar tidak diperbolehkan, dia tidak tertarik untuk mengambil gambar. Sarah cukup tertarik, karena tempat ini berada di sisi panggung dan hanya bisa melihat panggung, di sini dia bisa melihat keseluruhan proses upacara suksesi King Kotake. Menantu laki-laki, keluarkan mobilnya, saya ingin pamer di depan keluarga Hansel. Kata Leona, selama bertahun-tahun, dia menikah dengan keluarga Hansel, dan keluarga Hansel tidak ingin melihat dia, dan Anton juga sia-sia. Dia tidak bisa melawan atau memarahinya kembali. Dia sudah muak. Julian memandang Sarah dan bertanya, Sarah, apakah kamu ingin melihatnya? Sarah berkata, ibu ingin kembali, jadi ayo kembali. Upacaranya belum dimulai. Masih waktunya untuk kembali dan menonton siaran langsung di TV. Bagus. Julian menyalakan mobil, berbalik dan pergi. Surat undangan kini sudah mulai diperiksa, dan banyak orang kaya yang mengantri. Saat ini, mobil Julian melaju lagi. Menantu laki-laki, bunyikan klaksonmu untuk menarik perhatian. Tuut. Julian segera membunyikan klakson. Ada keheningan di pintu masuk kawasan militer, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pada saat ini, klakson berbunyi, yang menarik perhatian banyak orang, dan semua orang melihat ke atas. Saat melihat ini, ekspresi wajahnya menjadi luar biasa. Kenapa ini muncul lagi? Prajurit di depan pintu, sang letnan, segera berdiri tegak dan memberi hormat. Halo Pak. Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Leona menekan jendela mobil dan memperlihatkan kepalanya, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Saat mobil tiba, orang-orang kaya yang mengantri sudah memberi jalan. Leona bahkan menjulurkan kepalanya, melambai kepada tentara di kedua sisi, dan menyapa, halo kawan, terima kasih atas kerja keras kalian, kawan. Penampilan dan postur itu benar-benar membuatnya tampak seperti seorang komandan. Mobil melaju keluar dari kawasan militer. Berhenti di depan pintu keluarga Hansel, Leona membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak energi dan bangga. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berteriak, ayah, ayo kembali. Aku berjalan-jalan di dalam, tapi tidak ada yang menarik untuk dilihat. Semua orang di keluarga Hansel tampak pucat dan murung, dan mereka diam. Mengapa mereka tidak tahu bahwa Leona sedang pamer? Leona melirik Olivia yang berdiri di samping, tetapi tidak memperhatikan Michael, dan tiba-tiba dia berkata dengan nada yang aneh, Olivia, di mana pacarmu? Di mana putra tertua keluarga Conti? Apakah kamu tidak melangkah, masuk dan mendapatkan surat undangan? Mungkinkah surat undangan itu benar-benar palsu? Putra tertua keluarga Conti tidak mampu seperti menantu laki-laki saya yang tidak berguna.
Wajah Olivia pucat dan dia mengertakkan gigi, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Melihat kertakan gigi Olivia, Leona merasa senang. Aku membuatmu bangga, aku membiarkanmu mengambil pujian dari menantuku, sekarang wajahmu ditampar, bukan? Ayah, ada apa denganmu? Kamu kelihatannya tidak sehat. Ayo, masuk ke Wuling Hongguang milik menantuku dan istirahat sebentar. Tapi di dalam mobil tidak ada AC. Aku tidak tahu apakah ayah sanggup menanggungnya di hari yang panas seperti ini. Cukup. Alfred berdiri dan berteriak dengan dingin, Leona, apa maksudmu? Apakah kamu menambah penghinaan pada luka? Leona segera meletakkan tangannya di pinggulnya, menunjuk ke arah Alfred dan mengutuk, apa yang kamu teriakkan? Kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri sebagai putra tertua dan memegang kekuasaan keluarga untuk mengabaikan keluarga kita. Hanya karena keluargamu hidup di villa dan tinggal bersama ayah, Anda hanya berbicara omong kosong, surat undangan jelas diperoleh oleh menantu saya melalui koneksi, tetapi Anda mengambil pujian untuk diri sendiri, dan Anda masih memarahi Sarah dan keluarga kami? Leona sudah lama marah. Julian memang hanya seorang prajurit yang tidak punya uang atau kekuasaan, tapi kenapa, dia adalah seorang prajurit, dia juga memiliki rekan seperjuangan, dan seorang atasan. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Andalah yang mengambil pujian untuk prestasi Julian. Julian sangat marah sehingga dia menelepon bosnya dan memintanya menggunakan koneksinya untuk memberitahu tentara perbatasan barat agar membatalkan surat undangan dari keluarga Hansel. Setelah mengatakan ini, Leona merasa jauh lebih santai. Sekarang dia tidak peduli dengan kemarahan Nicholas dan mengambil kembali sisa sahamnya. Karena dia mengenal keluarga Alfred dengan sangat baik, dengan keluarga mereka di sini, saham Anton tidak akan bertahan lama dan akan segera diambil kembali. Keluarga Hansel tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Baru kemudian Nicholas menyadari bahwa apa yang dikatakan Julian sebelumnya adalah benar, dia benar-benar bisa mendapatkan surat undangan, dan memang dialah yang mendapat surat undangan tersebut. Aku sudah tua bodoh, aku sudah tua bodoh. Nicholas menepuk keningnya dengan menyesal. Olivia berjalan tepat waktu, mendukung Nicholas, dan menghibur, kakek, jangan marah, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu benar. Andrew juga berkata, surat undangan awalnya diperoleh oleh Michael yang datang untuk membiarkan keluarga Conti beroperasi. Karena kami terlalu menonjolkan diri sehingga kami menyebabkan ketidakpuasan dari atas. Leona baru saja mengambil kesempatan ini untuk menabur perselisihan. Dia hanya tidak senang dengan penarikan kembali sahamnya. Setiap kata dari Anda dan saya dari keluarga Hansel memarahi Leona. Leona, kamu sudah keterlaluan. Mohon maaf pada ayah. Leona tampak menghina, minta maaf. Dia telah mengeluarkan keluarga kita dari keluarga Hansel. Kita bukan lagi keluarga Hansel, jadi mengapa kita harus meminta maaf? Sudah kubilang, aku tidak ingin bagiannya lagi. Jika kamu mau bawa mereka kembali dan pergi. Di keluarga Hansel, saya bisa menjalani kehidupan yang baik. Selama bertahun-tahun, Leona sudah muak. Sekarang dia bersedia memperjuangkannya, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Nicholas. Dia hanyalah seorang lelaki tua yang keras kepala dan bingung yang menyukai wajah. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil dan memerintahkan menantu laki-laki pergi ke wilayah militer dan berkeliling lagi. Tidak, berkeliling beberapa kali lagi. Nicholas akan menyesal telah mengusir keluarga kami dari keluarga. Bab 40, Perubahan Sikap. Julian juga tidak menyangka bahwa suatu saat dia akan diturunkan menjadi supir bagi orang lain. Namun, dia merasa pendekatan Leona cukup melegakan. Dia mengemudi lagi dan memasuki kawasan militer. Masuk, keluar. Setelah bola-bali beberapa kali, anggota keluarga Hansel yang marah menjadi pucat pasi, dengan kemarahan di wajah mereka. Orang-orang kaya lainnya sedang menonton pertunjukan itu. Julian juga tidak berdaya. Mengapa naga hitam agung ini seperti orang kecil yang belum pernah melihat dunia? Betapa memalukannya jika kabar tentang perbuatannya tersebar sampai ke Kyoto? Namun, Julian menganggap ini sangat bagus. Hari-hari ini sungguh santai dan nyaman. Julian pergi lagi, dan ketika dia hendak berbalik dan masuk lagi, Sarah mengingatkannya tepat waktu. Julian, tidak apa-apa, kamu telah menunda mereka memeriksa surat undangan. Julian berbalik dan memandang Leona, dan bertanya sambil tersenyum, Bu, apakah ibu baik-baik saja? Haha, aku merasa sangat baik. Aku merasa nyaman seluruhnya. Leona tersenyum begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Ini sangat menyegarkan. Hari ini adalah hari yang paling membanggakan yang pernah dia alami selama beberapa dekade. Orang-orang kaya dari 5 distrik besar semuanya memandangnya, dan dia merasa sangat bangga. Julian berkata, jika tidak apa-apa, saya akan mengemudikan mobil itu kembali dan mengembalikannya. Ini bukan mobil saya. Mendengar ini, senyuman di wajah Leona membeku. Tetapi ketika dia memikirkan Julian meminjamkannya mobil agar dia terlihat cantik, dia berhenti mengejeknya dan berkata, oke, ayo kembali. Oke. Julian pergi bersama keluarga Hansel dan di bawah pengawasan orang-orang kaya dari 5 distrik utama.
Dia membawa Sarah dan Leona pulang dulu, lalu pergi ke istana kekaisaran. Setelah memarkir mobil, dia naik taksi ke rumah Hansel. Sebelum memasuki pintu, saya mendengar tawa Leona dari dalam ruangan. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Apa kamu tidak melihat wajah keluarga Hansel terlihat seperti hati babi? Lucu sekali. Bu, Julian bodoh, apakah kamu juga bingung? Karamatsu berkata dengan marah, beraninya kamu mengatakan itu kepada kakek? Butuh banyak usaha untuk mendapatkan beberapa bagian. Sekarang kakek pasti marah. Dia pasti akan kalah sisa sahamnya ketika dia kembali. Ambillah kembali. Ambil saja. Leona berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, orang tua itu tidak suka melihat Anton sejak awal. Dia pikir dia tidak berharga, jadi dia tidak pernah melihatnya. Selain itu, keluarga Alfred sedang bergosip di telinga lelaki tua itu. Mengambil kembali sahamnya adalah tindakan yang salah. Cepat atau lambat. Leona tahu betul seperti apa keluarga Hansel. Bu, benarkah, ini uang, jangan terjebak dengan uang. Della juga memiliki ketidakpuasan di wajahnya. Sudah hampir akhir bulan, dan sudah waktunya bagi keluarga untuk membayar dividen, bahkan kalau hanya 100% 5, ini bisa dibagi menjadi banyak. Kini, semuanya sia-sia. Pintunya terbuka dan Julian masuk. Menantu laki-laki, kamu kembali. Ayo, duduk. Leona menyapa dengan antusias. Dia sudah membuang muka. Jika kamu tidak punya bagian, kamu tidak punya bagian. Dia masih punya beberapa uang di tangannya dan berencana membuka klinik untuk Julian dengan keterampilan medis Julian, Anda juga dapat mencari nafkah. Karamatsu dan Della memiliki wajah datar, dan mata mereka hampir terbakar. Julian. Sarah juga berdiri, menggerakkan tubuhnya sedikit, dan memberi ruang bagi Julian. Menantu laki-laki, aku sudah memikirkannya. Aku masih punya lebih dari 2 juta di tangan, yang diberikan Sarah kepadaku terakhir kali. Ayo buka klinik, buka apotek, dan cari nafkah sendiri. Itu lebih baik daripada direndahkan oleh keluarga Hansel. Dan kamu, Anton, jangan pergi bekerja di keluarga Hansel Yongle. Aku tidak percaya keluarga kita akan mati kelaparan jika kita meninggalkan keluarga Hansel. Julian melirik Leona. Dulu, dia selalu meremehkan ibu mertuanya, mengira ibu mertuanya sombong dan hanya fokus pada uang. Sekarang sepertinya mereka semua dipaksa oleh kehidupan. Julian mengangguk dan berkata, tidak ada masalah dalam membuka klinik, tapi itu akan memakan waktu. Saya mendengar bahwa pusat bisnis kota akan menarik investasi dari luar. Jika waktunya tiba, kami akan membuka klinik di pusat bisnis kota yang baru dibangun. Plak. Leona mengangkat tangannya dan menamparkan dahi Julian, sambil memarahi, tahukah kamu di mana tempat itu? Ini adalah acara mewah, dan akan dibangun menjadi pusat keuangan paling makmur di negara ini. Kamu bahkan ingin membuka klinik di sana? Belum lagi hal-hal lain, bahkan biaya yang dibayarkan untuk menetap di sana sangat besar. Julian mengusap kepalanya dengan ekspresi polos. Apakah ada biaya masuk? Dia akan membeli seluruh pusat bisnis. Dia akan membuka klinik. Siapa yang berani meminta biaya masuk kepadanya? Namun, dia sangat bijaksana dan tidak berbicara. Jika dia memberitahu keluarga Hansel bahwa dia ingin membeli pusat bisnis, dia pasti akan dianggap bodoh. Ketika Karamatsu mendengar bahwa Leona akan mengeluarkan uang untuk membuka klinik bagi Julian, dia segera menjadi cemas dan buru-buru berkata, Bu, ini tidak bisa dilakukan. Menginvestasikan uang pada limbah ini hanya akan sia-sia. Kamu bilang kamu akan memberiku uang untuk ditukar dengan mobil, bagaimana kamu bisa menyesalinya? Bu, sebentar lagi ulang tahun pernikahanku dengan Karamatsu. Apakah ibu setuju dengan gaunku? Oke, Leona memarahi, jika kamu tidak punya uang, jangan berpura-pura kaya. Mobil jenis apa yang harus kamu ganti? Apakah kamu tidak punya beberapa poin? Selain itu, uang ini adalah milik Sarah sejak awal. Bu, kamu memihak, aku anakmu, dia hanya menantumu. Leona memutar telapak tangannya dan menamparkan dahi Karamatsu, sambil memarahi. Lihat Andrew, dia sudah menjadi manajer departemen Yongle. Lihat dari keluarga Simon. Dia tidak bekerja di Yongle. Dia bisa melakukannya itu sendiri. Dia memiliki pabrik dan memiliki pendapatan tahunan puluhan juta. Sekarang lihat diri Anda, masa depan apa yang Anda miliki? Karamatsu tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika dia dibalas, dia hanya menatap Julian dengan kebencian di matanya. Sarah tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia juga senang melihat ibunya mengenali Julian. Della dengan lembut menarik Karamatsu, mengedipkan mata padanya, dan segera meminta maaf, Bu, kami salah. Kami tidak mengganti mobil atau membeli rok. Bum, bum, bum. Saat ini, ada ketukan di pintu. Leona duduk di sofa, menatap Karamatsu, dan memarahi, apa yang kamu lakukan berdiri diam? Buka pintunya. Oh. Karamatsu segera berdiri dan pergi membuka pintu. Ada beberapa orang berdiri di depan pintu. Itu tidak lain adalah Nicholas, Alfred, Simon, dan beberapa anggota penting keluarga Hansel. Mereka juga membawa hadiah di tangan mereka. Alfred tersenyum dan bertanya, Nak Karamatsu, ini aku. Apakah orang tuamu ada di rumah? Suara Leona datang dari kamar, Karamatsu, siapa itu?
Karamatsu berbalik dan menjawab, Bu, ini kakek, paman, paman kedua, dan yang lainnya. Mendengar ini, Leona segera berdiri dan berjalan. Ketika dia melihat orang-orang di depan pintu, dia berkata dengan nada yang aneh, Hei, kamu adalah pengunjung yang jarang. Saya telah membeli rumah ini selama bertahun-tahun. Ini milikmu pertama kali di sini. Kuil kecilku tidak dapat menampung Buddha raksasa sepertimu. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk keluar dan berkata, keluar. Leona, jangan seperti ini. Ayah kami datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Alfred segera berkata, lihat, ayah sudah sangat tua dan dia datang untuk meminta maaf secara langsung. Bagaimana kamu tidak membiarkannya masuk? Jika ini menyebar keluar, aku akan memarahimu karena tidak berbakti. Tegur saja aku. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang luar yang memarahi keluargaku? Leona berkata dengan arogan, mengapa, mengetahui bahwa Julian memiliki latar belakang yang bagus, kamu datang untuk menjilat? Aku khawatir ini akan mengecewakanmu. Dia baru saja kembali sebagai tentara, dan dia masih seorang prajurit junior. Meskipun bosnya hebat dan dia mengenal jenderal wilayah barat, dia dapat meminta bosnya untuk meminjam mobil sekali, tetapi dia tidak dapat meminjamnya untuk kedua kalinya. Nicholas datang sendiri, dan Leona bisa memikirkannya dengan jari kakinya. Bahkan jika Nicholas adalah seorang penatua, dia tidak memberinya wajah apapun. Bersambung.